Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman guru yang sama berbahagia, saya akan mencoba membagikan video singkat tentang cara membuat atau mengirim file atau materi pembelajaran di dalam classroom. Pertama-tama kita masuk di classroom sesuai dengan kelas yang kita inginkan, seperti yang ada di layar laptop. Kemudian kita masuk di menu tugas kelas, klik di dalam tugas kelas. Ini sudah ada topik mata pelajaran setiap guru. Jadi misalnya kalau kita guru bahasa Indonesia, ini topik bahasa Indonesia, berarti di sini adalah guru bahasa Indonesia akan membuat soal atau membuat tugas. Maka caranya, pertama klik tanda tambah yang tulisannya buat, klik. Kalau itu adalah tugas soal dalam bentuk pilihan ganda, maka kita pilih menu tugas kuis, maka akan muncul seperti ini di layar. Setelah itu kita menulis judul tentang kuis yang akan kita buat. Misalnya karena ini ulangan harian pertama, misalnya kita tulis judulnya ulangan harian 1. Ulangan harian 1 bahasa Indonesia. Ulangan harian 1, atau bisa kita singkat saja UH, ulangan harian 1 bahasa Indonesia. Kemudian kita tulis petunjuknya. Di sini kita bisa beri tambahan petunjuk untuk uji kompetensi. Setelah itu kita memilih topik. Kita ke sini memilih topik. Untuk apa memilih topik? Ini ada topik, memilih topik. Untuk apa memilih topik? Untuk menentukan soal ini akan tersimpan pada topik yang kita pilih. Ini adalah bahasa Indonesia, maka kita akan pilih bahasa Indonesia. Klik pada bahasa Indonesia, maka sudah langsung tertulis topik bahasa Indonesia. Maka soal sebentar ini kita simpan atau kita posting atau kita simpan dalam bentuk draft, dia akan masuk ke bahasa Indonesia. Setelah itu kita masuk di balon kuis, klik. Setelah itu kita masuk di balon kuis. Ini balon kuis sudah ada, diklik, maka akan muncul layar seperti ini. Ini kita lihat di sini, ini
di kursor ini kita harus tulis judul di sini. Jadi judulnya sama dengan yang ada pada judul awal, yaitu, jadi kita copy paste saja ke sini, tempel ini, maka secara otomatis jika kita klik di sini maka akan dia berpindah. Nyamudi. Ini sudah ada judulnya. Judulnya adalah OH1 Bahasa Indonesia. Di bawah ini deskripsi formulir kita tulis kelas misalnya kelas 10, kelas 9A, kelas 9A. Apa tujuannya kelas 9A? Kenapa kita mesti menulis kelas 9A? Supaya pada judul soal tersebut akan nampak nanti di siswa seperti ini. Kita akan lihat, coba kita lihat di pratinjau sini, kita lihat di sini modelnya bagaimana. Seperti inilah yang akan muncul di judul soal. Itu ada kelas di bawah, ada kelas. Jadi anak-anak akan tahu bahwa ini adalah soal untuk kelas 9A. Setelah itu, ini kita membuat soal, maka butuh identitas siswa. Jadi identitas siswa cukup nama, cukup tulis nama, kemudian di sini pilih jawaban singkat. Setelah itu kita ini di sebelah ujung bawah kita klik. Tujuannya kenapa mesti kita klik di sini? Bertujuan untuk siswa harus mengisi nama dulu. Jadi kalau siswa tidak mengisi nama ini, maka dia tidak akan bisa pindah ke bagian yang lain sebelum mengisi nama. Setelah itu kita tambah lagi kolom dengan klik tanda tambah yang ada di samping kiri paling atas. Ini data yang kedua. Jadi data kedua misalnya nama, hari, nama, tulis hari. Jadi hari, kemudian setelah itu kita pilih lagi di sini. Ini sudah ada. Kita pilih ini drop down. Setelah itu maka seperti ini. Jadi kita tulislah hari apa saja, Senin, Selasa. Kalau saya ini sudah ada, saya tulis di sini, sisa copy paste ke opsi keseluruhan, tempel, maka akan muncul keseluruhan hari. Setelah itu sama juga dengan nama tadi, maka di ujung bawah ini harus diklik. Tujuannya supaya siswa harus memilih hari, mengisi hari, tidak bisa pindah pada pengisian yang lain sebelum mengisi hari. Setelah itu kita tambah lagi apa yang kita butuhkan lagi. Ada nama, hari, email misalnya, email, karena biasanya anak-anak antara nama dengan emailnya berbeda, minta untuk menuliskan email. Emailnya, jawaban juga, jawaban singkat. Setelah itu kita kembali mengunci di sudut bawah sama. Cukup itu saja 3. Jadi nama, kemudian hari, kemudian email. Setelah itu kita baru akan membuat soalnya. Maka kita akan
masuk pada bagian yang kedua. Nah, untuk membuat bagian kedua, maka kita arahkan kursor ke paling bawah. Ini ada tanda sama dengan, kita klik. Nah, kita klik, maka sudah tampillah bagian kedua. Muncul bagian kedua. Nah, disinilah kita akan menulis soal. Nah, di sini bagian ada tertulis bagian tanpa judul. Nah, cukup kita copy paste saja ini di atas. Copy paste. Kita salin ke judul bagian kedua. Tempel. Maka tertulis seperti ini sama. Kemudian deskripsinya tulis saja pilihlah jawaban yang benar. Misalnya, pilihlah jawaban yang benar. Kita tulis jawaban yang benar. Nah, setelah itu mulailah kita mengetik soal. Caranya untuk menambahkan baris baru, kembali ke tanda tambah yang ada di sudut kanan. Kita klik, maka muncul seperti ini. Nah, disinilah kita akan menulis soal satu. Apa soalnya? Pilihan ganda, pilih pilihan ganda, kemudian opsi pilihannya. Di sini misalnya A, B, C, dan seterusnya. Setelah itu kita kembali mengunci. Di sini adalah bertujuan semua siswa harus mengisi ini dulu nomor 1 sebelum pindah ke nomor 2. Begitulah seterusnya. Nah, setelah selesai, ini ibaratnya sudah selesai, ya akan kita posting. Tapi alangkah baiknya kalau kita berikan tema. Apa temanya? Gambar. Maka untuk membuat tema daripada soal ini, kita arahkan kursor ke sini. Ini adalah tema. Tentukan tema, kita klik, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita ambil pilih gambar. Nah, akan muncul pilihan gambar yang ada di dalam classroom. Misalnya kita pilih seperti ini. Nah, kemudian sisipkan. Maka kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah ada temanya. Nah, kemudian kalau ingin mempertajam lagi warna latarnya, maka kita pilih di bawah ini, mengikut dengan lambang dengan gambar tema. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah siap untuk di posting atau dibagikan ke siswa. Nah, caranya bagaimana? Setelah selesai, misalnya soal ini sudah selesai, kita lihat dulu pratinjaunya, model soal itu bagaimana sebelum kita posting. Maka kembali ke sini di gambar mata, klik, maka kita akan lihat bahwa soal itu akan tampil di sama anak-anak akan dalam bentuk seperti ini. Soalnya akan seperti ini. Ini sudah sampai. Setelah itu kita sisa membagi linknya. Mana linknya? Ini link soal. Inilah yang kita copy paste. Kita copy paste ke WA grup boleh, ke Messenger grup boleh. Nah, disinilah anak-anak akan buka melalui link yang kita bagikan ini. Maka sebentar akan muncul seperti ini. Nah, kita kembali ke pembuatan soal. Jadi kita akan kirim. Jadi setelah itu kita kirim. Klik kirim ini, maka soal itu akan sampai kepada anak-anak masing-masing di classroom. Oke. Nah, misalnya kita mau jadwalkan, maka titik 3 ini kita klik. Nah, di sini kita lihat dulu. Sini kita klik.
cetak. Nah, ya. Jadi buat sementara ini saya buat dulu dalam bentuk draft, belum bisa diposting misalnya, maka saya bisa saja langsung keluar di menu atas ini, klik, maka kita kembali lagi dari awal. Nah, setelah itu kita pilih di sini untuk memposting, apakah dijadwalkan atau masih kita simpan dalam bentuk draft. Nah, misalnya kalau kita ingin mempostingnya besok hari, maka kita klik di sini jadwalkan, akan muncul seperti ini, jadi besok tanggal berapa kita cari, kemudian besok tanggal berapa kita cari, kemudian jam berapa kita akan jadwal, kemudian klik jadwal, maka dia akan terjadwal. Nah, ataukah kita bisa pilih simpan dalam bentuk draft, klik, maka secara otomatis dia akan tersimpan di topik yang sudah kita tentukan. Coba kita lihat di topik bahasa Indonesia apakah ada. Kita lihat topik bahasa Indonesia, apakah soal itu tadi ada. Ya, banyak ada. Ini dia tersimpan dalam bentuk draft, berarti ini belum diposting, siap untuk dikirim. Nah, kita lihat tuh, sudah ada dalam bentuk soal. Oke, mungkin sedikit penjelasan tentang bagaimana caranya memposting tugas. Demikian pula absen sama juga seperti itu, ataukah materi-materi yang lain juga sama. Tetap kita harus memulai dari atas, buat tugas. Setelah itu baru kita tentukan topiknya, tugas ini akan dikirim ke topik mana seperti tadi. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.